Latar belakang adalah identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang dibentuk oleh berbagai unsur. Salah satunya adalah bahasa. Bahasa Indonesia menjadi salah satu unsur penting sebagai persatuan di tengah beragamnya bahasa daerah. Namun perkembangan teknologi di media sosial membawa perubahan besar dalam cara masyarakat, terutama mahasiswa, berkomunikasi. Penggunaan bahasa gaul, singkatan, emoji, sampai campur kode semakin umum di era digital. Media sosial tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga mempengaruhi pola berbahasa dan bahkan identitas budaya. Meskipun bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, semakin dominan dalam ruang digital, penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia tetap penting sebagai bagian dari identitas nasional. Dalam konteks mahasiswa asrama Universitas Andalas Angkatan 2025 yang aktif menggunakan media sosial, fenomena perubahan pola berbahasa ini menjadi relevan untuk diteliti. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola berbahasa dan pola perubahan berbahasa mahasiswa asrama Angkatan 2025 Universitas Andalas dalam media sosial. Yang kedua, sejauh mana perubahan gaya berbahasa mahasiswa asrama Angkatan 2025. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan berbahasa mahasiswa. Nah, selanjutnya tujuan. Yang pertama, mengidentifikasikan pola berbahasa mahasiswa peternakan Angkatan 2025. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana perubahan gaya berbahasa. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan pola berbahasa mahasiswa. Nah, selanjutnya manfaat. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya penerapan bahasa Indonesia. Yang kedua, dapat menambah wawasan tentang bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, untuk mengingatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai berbahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Selanjutnya yaitu kajian teori. Perkembangan bahasa Indonesia di media sosial memiliki dua sisi dalam pembentukan identitas nasional. Di satu sisi, media sosial mempercepat penyebaran nilai kebangsaan, memperkuat komunikasi antar suku, serta menjadi ruang kreativitas berbahasa generasi muda. Namun di sisi lain, penggunaan bahasa non-baku, bahasa gaul, dan campur kode yang dominan di media sosial dapat menurunkan kualitas bahasa Indonesia serta berpotensi melemahkan identitas nasional apabila tidak diimbangi dengan literasi kebahasaan yang baik. Nah, selanjutnya ada pengaruh positif. Media sosial membantu penyebaran simbol dan nilai nasional secara cepat. Yang kedua, komunikasi antar daerah semakin mudah sehingga memperkuat rasa persatuan. Yang ketiga, menjadi ruang munculnya inovasi dan kreatif bahasa baru. Yang keempat, mendorong terbentuknya identitas yang inklusif dan toleran. Nah, yang kedua, pengaruh negatif. Yang pertama, kualitas bahasa Indonesia dapat menurun karena tingginya penggunaan bahasa gaul dan singkatan. Yang kedua, masuknya pengaruh bahasa asing dapat mengikis identitas nasional. Yang ketiga, misinformasi dapat menyebabkan polarisasi sosial. Yang keempat, generasi muda lebih mudah terpengaruh opini di media sosial sehingga identitas diri kurang stabil. Nah, yang ketiga, pola penggunaan bahasa di kalangan mahasiswa. Biasanya, pola penggunaan mahasiswa ada dua ragam. Yang pertama, ragam formal. Dipakai dalam konteks akademik sesuai dengan KBBI untuk menunjukkan profesionalitas. Yang kedua, ragam informasi digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan media sosial ditandai bahasa santai dan bahasa gaul. Keempat, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, situasi dan lawan bicara, menentukan apakah bahasa formal atau informal digunakan. Yang kedua, media sosial, menghadirkan kosakata baru yang sering diserap dalam percakapan. Yang ketiga, latar belakang budaya. Karena kampus yang multikultural menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, secara keseluruhan, mahasiswa menunjukkan pola bilingual situasional, di mana mahasiswa mampu membedakan penggunaan bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa digital. Meskipun tantangan untuk mempertahankan bahasa Indonesia baku di mana kuatnya penggunaan bahasa Indonesia digital. Metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara dan kuesioner. Pendekatan ini kami pilih karena mampu menangkap fenomena kebahasaan secara mendalam dan kontekstual. Subjek penelitian adalah generasi muda, yaitu terutama mahasiswa asrama Universitas Andalas.
Teknik pemilihan subjek dilakukan dengan purposive sampling, yaitu dengan pengambilan sumber data dari seseorang agar diperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian kami. Selain itu, peneliti juga mengamati konten yang diproduksi dan dikonsumsi oleh subjek dan media sosial untuk memperoleh data yang bersifat otentik dan aktual. Untuk waktu dan lokasi tujuan proyek kami ini, kami lakukan di lingkungan asrama Universitas Andalas dengan kurun waktu kurang lebih dari 5 minggu. Oke, yang selanjutnya yaitu untuk hasil proyek kami mendapatkan dari 2 hasil, yaitu melalui metode wawancara dan kuesioner. Baik, yang pertama yaitu untuk hasil dari kuesioner, pencampuran bahasa Indonesia dan Inggris. Didapatkan 79% dari mahasiswa sering menggunakan pencampuran bahasa, sedangkan 21% kurang tidak setuju untuk pencampuran bahasa, sehingga didapatkan hasil mahasiswa sering melakukan kode mixing penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris. Selanjutnya yaitu meniru gaya bahasa influencer. Didapatkan hasil sebanyak 67 mahasiswa merasa terpengaruh dengan cara berbahasa influencer, sedangkan 33% lagi tidak terpengaruh. Sehingga hasil yang didapatkan, gaya bahasa dari influencer di media sosial sangat berpengaruh terhadap gaya berbahasa mahasiswa. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Didapatkan dari hasil kuesioner 97% dari mahasiswa bangga menggunakan bahasa Indonesia, sehingga menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi meskipun di era perkembangan teknologi yang tidak akan menghilangkan bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, selanjutnya itu hasil wawancara. Pada hasil wawancara didapatkan banyak mahasiswa yang terpengaruh oleh bahasa dari media sosial maupun influencer. Dan selanjutnya itu sebagian masih bisa membedakan bahasa formal dan bahasa informal. Dan poin ketiga yaitu tidak semua mengikuti bahasa campuran, dan ada juga yang tetap memilih bahasa baku yang digunakan dalam bermedia sosial. Terdapat 4 temuan dari proyek yang kami lakukan. Yang pertama yaitu terdapat perubahan pola berbahasa yang jelas di kalangan mahasiswa asrama. Poin yang kedua yaitu media sosial menjadi faktor yang dominan dalam mengaruhi cara mereka berbicara di media sosial. Poin ketiga yaitu meskipun menggunakan bahasa campuran, mahasiswa tetap menunjukkan penggunaan dan bangga yang tinggi terhadap bahasa Indonesia. Poin keempat, berpotensi mengurangi penggunaan bahasa baku jika tidak diimbangi dengan literasi kebahasaan. Nah, yang terakhir kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa asrama Universitas Andalas mengalami perubahan pola berbahasa yang signifikan akibat media sosial. Terlihat dari tingginya penggunaan bahasa gaul, singkatan, emoji, dan pencampuran bahasa Indonesia-Inggris. Sebanyak 79% mahasiswa sering melakukan campur kode, menunjukkan kuatnya pengaruh globalisasi dan tren digital. Meskipun demikian, kebanggaan terhadap bahasa Indonesia tetap sangat tinggi, yaitu sebanyak 97%. Menandakan bahwa perubahan pola berbahasa tidak menghilangkan identitas nasional. Penggunaan bahasa campuran memiliki dampak positif, seperti meningkatkan kreativitas dan memperluas kosakata, namun juga memiliki dampak negatif, seperti menurunkan kemampuan bahasa baku dan mengganggu komunikasi formal secara keseluruhan. Era digital membawa dinamika baru dalam berbahasa, tetapi kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya bahasa Indonesia masih kuat dan perlu terus dijaga.